Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi dua info update seputar P3K terkini. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang ada dalam video ini. Karena di video ini ada hal baik yang akan admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Info di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Dikutip dari media gpnn.com, 675 P3K Tulung Agung terima SK pengangkatan, langsung terima gaji dari APBD. Nah, ini untuk rekan-rekan yang dari Tulung Agung itu langsung menerima SK sekaligus gajinya rekan-rekan ya. Dan di sini gajinya kita lihat berdasarkan informasi yang dimuat itu dari anggaran pendapatan belanja daerah. Kebetulan informasinya Kamis 21 April 2022. Sebanyak 675 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Tulung Agung menerima surat keputusan atau pengangkatan. Penyerahan SK pengangkatan kepada P3K secara simbolis dilakukan oleh Wakil Bupati Tulung Agung, Gatut Sunuwibowo di ruang Prajamukti, Gedung Pemerintah Kabupaten Tulung Agung, Rabu 20 April. Dengan penyerahan SK ini, mereka sudah diterima sebagai tenaga P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulung Agung, kata Gatut Sunu seusai penyerahan SK P3K. Para P3K yang sudah diangkat itu berhak menerima gaji yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Tulung Agung. Jadi langsung memang dari APBD rekan-rekan ya. Masih ada 105 calon P3K yang belum dilantik. Jadi semoga secepatnya yang 105 ini menyusul rekan-rekan ya. Mereka dijadwalkan untuk mendapat SK pengangkatan pada tahap kedua atau tahap 2. Dalam seleksi yang dilakukan sebelumnya pada September 2021, sebenarnya ada 678 calon P3K yang lulus ujian dan berhak menerima SK. Namun, satu orang di antara calon P3K itu meninggal dunia. Dua lainnya dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi faktual. Jadi ada juga yang tidak memenuhi syarat rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan itu yang tidak memenuhi syarat atau BTL sebenarnya akan mendapatkan info daripada PPK. Karena yang dua calon seharusnya S1 tetapi D3 dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, ini kan wajibnya S1 rekan-rekan ya, berdasarkan persyaratan, namun mereka itu ternyata kualifikasi pendidikannya itu cuma D3 sehingga mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dia menjelaskan sebanyak 675 P3K yang dilantik merupakan guru tingkat SD dan SMP. Jumlah terbanyak adalah guru SD, jadi jumlah guru terbanyak itu SD. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tulung Agung, Suroto mengatakan 105 P3K yang belum dilantik karena NIK atau nomor induk kepegawaian mereka belum turun dari BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Pertek atau peraturan teknis belum turun sehingga belum bisa ditindaklanjuti pemberian NIK Pati. SK yang mereka terima berlaku hingga 5 tahun mendatang. Selanjutnya SK akan dievaluasi diperpanjang atau tidak. Jadi ini juga akan dicek lagi rekan-rekan ya mengenai SK-nya apakah bisa diperpanjang atau tidak, dan berdasarkan evaluasi penilaian kinerja mereka akan dilihat lagi apakah mereka bekerja sesuai yang diharapkan. Dalam kesepakatan itu juga dilantik 8 tenaga fungsional. Jadi bukan hanya guru rekan-rekan ya, tapi juga tenaga fungsional. Mereka akan ditempatkan di Dinas Kesehatan sebagai administrasi kesehatan. Sisanya sebagai penera di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulung Agung. Jadi ini merupakan kabar baik dari Tulung Agung untuk rekan-rekan kita di sana, di mana mereka terima SK sekaligus gajinya rekan-rekan ya. Yang pastinya kita tahu juga mereka sudah menerima SPMT karena gaji itu dihitung berdasarkan
SPMT, bukan terbitnya SK rekan-rekan ya. Nah, ini adalah kabar pertama atau info pertama, dan kita lanjut ke info yang kedua. Lanjut ke info yang kedua, di mana informasinya hari ini Jumat 22 April 2022, sebanyak 369 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru tahap 1 resmi menyandang status aparatur sipil negara atau ASN. Ini setelah mereka menandatangani kontrak kerja dan menerima SKP 3K pada 20 sampai 21 April, rekan-rekan ya. 21 April. Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia atau SNWI Sumatera Selatan, Susi Mariani mengungkapkan, pemerintah Kota Palembang mengontrak 369 P3K Guru tahap 1 mulai 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2026. Nah, ini menariknya rekan-rekan ya. Mereka itu dikontrak hitungannya dari awal tahun, sekalipun SK-nya terbit itu bukan di awal tahun, rekan-rekan ya. Ini sangat berbeda dengan daerah lainnya. Jika mengikuti aturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, para P3K tersebut berhak mendapatkan gaji 14 bulan. Sudah termasuk tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13. Alhamdulillah, akhirnya SKP 3K sudah kami terima, kata Susi kepada gpnn.com. Jumat 22 April. Hanya masih ada ganjalan di hati Susi dan kawan-kawannya. Mereka belum mendapatkan surat perintah melaksanakan tugas atau SPMT. Nah, lagi-lagi admin ingatkan bahwa penggajian itu berdasarkan SPMT rekan-rekan ya. Dengan SPMT itu menjadi patokan pembayaran gaji mereka sebagai aparatur sipil negara P3K. Susi sangat berharap pemerintah Kota Palembang menetapkan SPMT sesuai SK 1 Januari sehingga mereka bisa mendapatkan rapelan gaji plus THR. Nah, kalau misalnya SPMT-nya 1 Januari, otomatis mereka akan digaji dari bulan Januari rekan-rekan ya. Tapi jika SPMT-nya di bulan April, maka mereka akan digaji di bulan April itu juga. Mudah-mudahan Pak Wali Kota menetapkan SPMT per 1 Januari 2022. Susi mengaku bersyukur di saat guru-guru daerah lainnya dikontrak per 1 Februari, 1 Maret, 1 April, bahkan ada yang 1 Juni, Kota Palembang malah berbeda. Palembang mengikuti aturan yang ditetapkan pusat, yaitu dimulainya di awal tahun rekan-rekan ya. Oleh karenanya, untuk melengkapi kebahagiaan para guru, tambah Susi, SPMT jangan sampai berseberangan dengan SK. Kami yakin Pak Wali Kota dan Kepala Dinas Pendidikan sangat berpihak kepada guru, ucapnya. Dalam berbagai kesempatan, baik Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, Nadiem Makarim maupun Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek atau Bapak Iwan Syahril menegaskan, gaji P3K 2021 sudah masuk dana alokasi umum. Alokasi dalam DAU 2022 sebanyak 14 bulan gaji yang dihitung per 1 Januari 2022. Jumlah tersebut sudah termasuk THR dan gaji ke-13. Jadi semoga saja rekan-rekan yang dikontrak menerima THR dan gaji ke-13, khususnya yang dikontrak di bulan Januari, Februari, Maret maupun April rekan-rekan ya. Dan buat rekan-rekan yang sudah tanda tangan kontrak namun belum mendapatkan SK, semoga bisa mendapatkan THR juga. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.